Ya, Alto, kembali ke hadapan Anda masih bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Badrodin Haiti, dan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kapolri tentang bagaimana upaya kerjasama yang dilakukan antara Polri dengan KPK. Tapi sebelum ke sana, Pak Kapolri, sebelumnya juga ada sorotan terhadap Polri di mana ditudinglah oleh sebagian kalangan polisi melakukan kriminalisasi terhadap pejabat-pejabat hukum lain, khususnya pejabat KPK. Tanggapan Anda bagaimana? Begini, pejabat KPK kan bukan malaikat. Oh, bukan ya. Bukan malaikat. Ada pelanggaran juga. Apakah kalau ada orang melapor di kepolisian terus kita abaikan kalau itu pejabat KPK? Tidak bisa juga. Tidak bisa juga kan. Sama saja, equality before the law. Orang melapor, siapa saja boleh melapor ke polisi, kita lakukan penyidikan. Kalau terbukti kita proses lanjut, kalau nggak terbukti kita hentikan. Gitu. Jadi yang dilakukan adalah tindak lanjut dari laporan. Iya. Sampai sejauh ini setelah sekian lama, Pak, bagaimana kok belum jelas ke pengadilannya dan lain sebagainya? Sudah kita serahkan ke kejaksaan. Sudah kita serahkan. Kejaksaan. Jadi bukan kriminalisasi. Pandangan saya bukan kriminalisasi karena memang itu memenuhi delik-delik di dalam hukum pidana. Tapi masih terkait juga dengan kerjasama atau komunikasi di antara penegak hukum. Belakangan juga di Surabaya, kemudian ada juga perbedaan pernyataan yang dikemukakan oleh pihak kepolisian dan kejaksaan, khususnya dalam kasus Pasar Turinya Ibu Wali Kota, Ibu Risma. Itu seperti apa, Pak? Ya, itu sama juga seperti saya katakan, ada orang melapor, kita proses. Kita proses, kita tindak lanjuti. Setelah kita periksa saksi-saksi, kita cari alat buktinya, ternyata setelah dilakukan gelar bahwa itu bukan merupakan tidak memenuhi unsur tindak pidana, sehingga harus kita hentikan. Gitu. Kejaksaan mengaku katanya menerima laporan dari polisi. Ya, SPDP yang dibuat oleh Polri bukan sebagai tersangka, karena di sekarang berbeda paradigmanya. Kalau kita terlalu gampang menetapkan seorang sebagai tersangka, itu bisa diperadilankan. Oleh karena itu di dalam SPDP itu tidak disebutkan tersangka, disebutkan, diberitahukan yang diduga dilakukan oleh Risma Trihari. Diduga dilakukan, tapi tidak dinyatakan yang bersangkutan dengan tersangka Tri Risma hari ini. Tidak seperti itu. Jadi bagaimana setelahnya ini menjelaskan kepada kejaksaan bahwa apa yang Anda sampaikan ini keliru gitu? Ya kalau dianggap Bu Risma sudah tersangka, saya katakan keliru memang. Hanya memang persoalannya dari Polri juga menyerahkan SPDP-nya itu agak terlambat waktunya. Oke. Itu karena memang kita memanggil orang itu tentu itu harus sudah ada proses penyelidikan dan penyidikan. Proses penyelidikan dan penyidikan baru kemudian penetapkan apa statusnya seperti apa. Kita kembali mungkin pakai kasus-kasus yang tadi sempat diumumkan oleh Bapak bahwa misalnya Pelindo sudah bekerja sama dengan KPK. Sejauh mana Pak kasus yang sebenarnya sudah ditangani sejak zaman Pak Budi Waseso menjadi Kabareskrim? Kan memang kasus-kasus korupsi ini bukan kasus yang pidana-pidana yang biasa. Ini memerlukan satu ketelitian, memerlukan satu keakuratan di dalam proses penyelidikan, sehingga waktunya memang sedang berjalan. Tetapi proses ini tetap berjalan karena KPK juga menangani juga kasus Pelindo, sehingga beberapa waktu yang lalu Kabareskrim mengekspos kasus ini. Harapannya bisa ada tukar informasi dan bisa ada kerjasama dalam penanganan kasus ini. Bagaimana Pak? Yang lead dalam penanganan kasus itu polisi atau KPK Pak? KPK juga menangani kasus tetapi dalam konteks yang berbeda. Oh baik. Kemudian polisi juga menangani kasus, mungkin tahunnya juga berbeda. Oleh karena itu informasi yang bisa kita dapatkan dari KPK maupun KPK bisa mendapatkan informasi dari Polri. Dalam bisa kasus juga dalam penyidikan. Dalam kasus yang sudah ditangani Polri sendiri sudah sejauh mana perkembangannya? Kita sudah periksa hampir 48 orang. Nah, kita sedang menunggu perhitungan hasil kerugian negara dari BPK. Oleh karena itu kita kerjasama dengan BPK, dengan Kejaksaan, dengan LKPP, termasuk beberapa ahli. Kita sedang proses pemeriksaan. Sebelumnya Direktur Utama Pelindo II, Pak R.J. Lino sempat dipanggil dan diperiksa, itu maknanya apa Pak? Ya, artinya semua yang terkait di dalam
proses pengadaan itu tentu pasti akan dilakukan pemeriksaan. Itu pertanda beliau akan jadi tersangka nantinya? Ya sangat tergantung dari alat bukti yang ditemukan oleh Polri, baik dari keterangan saksi, dari dokumen maupun dari keterangan ahli. Sebelumnya Kabareskrim masih Pak Budi Waseso sempat menyebut-nyebut sejumlah nilai nominal tertentu yang menjadi kerugian negara, tapi kemudian Bapak barusan mengatakan bahwa masih harus melakukan penghitungan. Secara formal di dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi yang diakui adalah yang hasil audit BPK. Oke. Bukan itu yang menjadi syarat kasus ini. Audit BPK lalu kemudian ditindaklanjuti, bisa bertambah kerugian atau bisa berkurang. Bisa berkurang. Dan itu yang sekarang sedang didalami. Tapi bahwa petunjuk bahwa di sana ada tindak pidana sudah cukup kuat, Pak. Sudah. Di luar kasus Pelindo, pada waktu Pak Budi Waseso menjadi Kabareskrim juga ada kasus seperti Pertamina Foundation, TPPI, lalu kemudian ada UPS yang di Pemprov DKI. Itu berjalan juga atau bagaimana? Berjalan. Yang untuk kasus TPPI itu kan berkasnya sudah kita serahkan ke kejaksaan. Tetapi memang waktu itu belum ada perhitungan kerugian negara, karena ini kan nunggu hasil dari BPK di dalam mengaudit kerugian. Oleh karena itu oleh jaksa seminggu yang lalu kalau nggak salah itu sudah dikembalikan untuk bisa dilengkapi itu, dan ada beberapa pemeriksaan saksi yang dibutuhkan. Artinya di P19 itu TPPI ya? Iya, itu. Kalau untuk Pertamina? Pertamina tetap berjalan prosesnya. Itu tetap berjalan, termasuk juga apa tadi yang satu lagi? UPS di Pemprov UPS DKI. itu juga jalan, masih berjalan, proses pemeriksaan kan terus berjalan, dan beberapa kan sudah ada yang diperiksa sudah juga tahap 2. Betul. Nah, bagaimana Pak melihat tren perilaku pidana korupsi yang terjadi belakangan ini? Polisi melihat seperti apa? Apakah ada peningkatan kualitas ataukah ada juga semakin rumit modus yang dilakukan oleh para pelakunya, atau mungkin masih? Ya tentu kan para pelaku ini kan belajar dari pengalaman-pengalaman yang selama ini, sehingga mereka juga bisa saja merubah taktik di dalam menyembunyikan hasil kejahatan dan lain sebagainya. Tentu dalam modusnya juga bisa berbeda-beda. Itu sangat variatif. Itu bisa saja itu terjadi seperti itu. Tapi polisi punya kemampuan untuk bisa mengatasi, karena mungkin kasus-kasus ini kan bersifat kadang-kadang multinasional juga, Pak. Ditaruh uangnya di mana, melibatkan orang dari luar negeri dan lain sebagainya. Katanya bukan bisa nggak bisa, pasti bisa, gitu. Tetapi persoalannya kan seringkali ini memerlukan waktu yang agak panjang, gitu. Sering waktu karena harus koordinasi dulu, harus melakukan upaya pendekatan dulu di dalam. Tapi akhirnya pasti akan bisa diungkap. Bisa. Karena tidak ada kejahatan yang sempurna. Iya. Selalu akan ada celah. Akan ada celah. Bapak, tidakkah Bapak berniat menjadikan kasus-kasus ini bisa selesai ya sebagai kado Bapak selama menjadi Kapolri? Saya harapkan seperti itu. Bahkan mungkin saya katakan lebih dari itu. Jadi ada kasus lain yang akan diungkap? Kasus lain ada pasti. Apa yang bisa di-share mungkin dalam waktu dekat ini yang kalau kira-kira harus kita perhatikan? Kalau belum masuk dalam penyidikan, saya juga belum tentu bisa sampaikan. Tapi maksud saya, kita berharap polisi betul-betul bisa menyajikan wajah sebagai penegak hukum yang benar-benar bisa menangani kasus korupsi skala jumbo yang selama ini memang masih menggurita. Iya. Dan kita berharap mungkin ya di zaman Pak Badrodin menjadi Kapolri, beberapa kasus bisa terungkap dan menyeret pelakunya ke tahanan. Itu bisa nanti. Saya yakin bisa. Apa hambatannya, Pak? Kalau saya lihat mungkin apakah karena waktunya lama dan lain sebagainya, ada ya apa kan yang proses penyelidikan ini kan lama. Proses penyelidikan ini tidak terus serta-merta bisa selesai 1 bulan, enggak. Yeah. Mungkin bisa 6 bulan, mungkin bisa 1 tahun. Yang jelas tugas polisi juga masih banyak, ya. Masih. Tidak hanya mengurusi kasus korupsi, tapi ada juga banyak ngurusi hate speech juga. Hate speech juga. Karena ini menjelang pilkada. Biasanya pengalaman yang lalu di dalam pemilu 2014 yang termasuk dalam hate speech ini juga banyak. Pas pada waktu ada acara-acara politik seperti ini. Gitu. Untung saja hujan sudah mulai turun sehingga asap sudah mulai agak hilang, Pak ya. Tapi saya ingin tanya juga nih, bagaimana penyidikan polisi dalam kasus
kebakaran lahan, eskalasi massa dan lain sebagainya. Tapi nanti Pak, kita akan istirahat dulu sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali bersama Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.